Kami juga butuh yang cantik-cantik. Ya, Karena APBD Langkat nggak cantik. di antara kami ya kau yang Tadi paling cantik. gua merenggut dia manjat-manjat meja. Inilah kalau orang tua udah ngumpul kayak gila jadi. Kopinya diminum dulu, Bang. Iya. Dari tadi. Nggak minum bodoh nanti ke jalan gitu. Boleh sepatu. Dan kesok tadi. Bagus lah. Iya, kalian dekat kan. Awak dari Medan, balik ke PT Tong, ditipu kawan, balik ke sini kan gitu. Zaman penipu namanya. Kadang-kadang memang begini, dia yang merasa ditipu padahal memang Awak yang bawaan tipu badan. gitu. Jadi sebetulnya kalau takdir dia nggak Enggak, kita ke sini bukan mau bahas PT Tong. Kita di bukan. sini mau bahas tukang tipu. bukan. Jadi Langkat. Oh iya. Kita kan orang Langkat. tapi dalamnya ada juga tukang tipu. Itu urusan abang lah. Oh iya. Udah. Bang, awak sebagai junior mau tanya. Karena awak rasa unik ini kan. Kemarin fakta lah itu kan di lapangan bahwa Langkat ini 2 kali berturut-turut memperoleh predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah. Dan itu kebetulan di bupati yang terbaru kan gitu. Kan belum ganti bupati kita kan, Bang? Belum kan? Belum. Bupati belum ganti. Belum ganti ya? Belum. 2 kali dapat predikat WTP, wajar tanpa pengecualian. Itu kan prestasi itu kalau dalam pengelolaan pemerintahan daerah itu kan merupakan suatu prestasi itu Ya, kan. luar biasa. Luar biasa itu. Tapi yang unik 19 Januari 2022 Bupati OTT. Nah, Bupati OTT yang lebih nyesek lagi itu OTT-nya oleh KPK terkait gratifikasi dalam pembagian proyek pengadaan barang dan jasa. Ralat bukan Bapak Bupati Terbit Rencana yang di UTT. Oh, bukan ya? Bukan. Waktu itu rekanan diduga orang suruhan Bapak Bupati. Oh, ini masih diduga berarti ya? Jadi sampai yang sekarang lah yang kita ketahui, Bapak Bupati itu nggak pernah bilang perintah dia. Jadi belum ada pernyataan. Belum Ada pernyataan. bukan butuh artinya yang apa. Ya tapi kan kalau kita yang warga sipil, warga biasa ini macam saya tukang ngopi ini, kalau orang cerita kan begitu. Iya. Pak Bupati OTT gitu. Nggak pernah dibilang orang rekanan OTT. Arti- Karena orang nggak kenal dengan rekan-rekanan ini. Artinya gini juga, Bang. Orang kenal sama Pak Bupati. Gitu. Ya, artinya kan gini Itu juga. cerita di warung, Kita ya. juga perlu perjelas itu kan bahwa sesuai dengan keterangan Bang Juden tadi ya, Juriadin, bahwa sampai detik ini Bupati juga tidak pernah faktanya tidak pernah terjerat OTT kan gitu. Bupati itu Iya. tidak OTT. Iya. Wajar gitu kan. Jadi ini belum tentu salah gitu. Ya, Aku itu- melihatnya belum iya, tentu salah. Kalau fakta persidangan betul. Kalau kami di tukang ngopi ini baca beritanya begitu. Jadi ibarat Bupati ibarat OTT ini Pak. gitu. Nggak ada pula Ibarat yang bantah. infotainment. Kalau Nah. artis-artis itu dibilang Beritanya yang salah junjunglah atau praduga faktanya yang tak salah? bersalah. Kak, tambah es batu udah mulai panas. Jadi bukan bupatinya yang kena OTT. Iya, bukan bupatinya. Ini kan cerita normal nih ya. Kalau kami di warung-warung ini baca-baca media tuh di hari tanggal 20 Januari yang kita baca begitu. Kebetulan yang di OTT itu Bupati Langkat UTT. Mitra kita ada juga. pula yang bantah. Oke, stop. sesama rekanan. Stop dulu Bang, stop. Ini kan Bang Juri juga kita ajak ke sini kan kebetulan beliau ini kan rekanan. Iya, macam bela-bela kali dia. Enggak masalah, wajar. Rekanan bela rekan. Dia hari ini bilang Bupati tidak pernah UTT. Nah. Cuma dari tanggal 20 ke sekarang tulisan koran media itu bilang Bupati Langkat UTT. Oke, kita stop dulu. Tengok Ini dulu yang manis. fakta Tengok dulu yang manis persidangan dulu, Bang. betul atau berita Biar yang jangan panas salah. ini. Kami nggak ada yang jelas itu kami. Apa yang kami baca itu aja yang kami sebut. Iya, Ya mungkin aja kami salah. Cuma berita yang kami baca belum ada yang nyalakan. Sebagai rekanan, Wak. Sebagai rekanan. Kebetulan kita rekanan. Bang Ainal juga rekanan. Ya. Wak pun calon rekanan. Bukan ya? Oh, belum belum. jadi. Ya. belum Di jadi. rekanan ini
Tunggu Bang. Bulan berapa nanti jadinya Bang? Kita kan rekannya rekanan. Oh, rekanan. Boleh. Enggak, awak mau tahu bulan Rekannya berapa? Rekanan. Rekanan Abang bulan berapa nanti jadi rekanan ini? Ya kalau diajak. Diajak. Kalau enggak masih rekannya rekanan. Iya. Oke, yuk. Lanjut Bang. Sebagai rekanan, Nah, ya kita turut prihatin sama keadaan ini. Keadaan yang dimana sebenarnya sebagai rekanan itu tunggu sialnya aja nih, Pak. macamnya sedih kali kalau cerita resiko ya. Resiko, kan? Pak. Tapi setelah sekian belas tahun jadi rekanan, inilah resikonya. Iya. Yang sekian belas tahunnya untungnya. Untuk dilangkar. Oh yaudahlah. Baru inilah. Namanya rezeki orangnya. Baru ini kita menganggap, oh inilah kita sadar ini. Iya. Kawan-kawan yang kebetulan berprofesi sama kita, mungkin dengan kejadian itu ya harus sadar juga gitu. Itu resiko kita sebagai rekanan. Ya nunggu sialnya aja gitu. Enggak juga bisa dibilang kita nunggu sialnya aja. Mereka kan beda dengan kita. Oh gitu. Nah, mereka kan mungkin ada yang tamak-tamak, serakah-serakah. Ya kan itu yang kita hadapi selama ini. Mereka dan kita. Jadi kalau mereka sial ya wajar-wajar aja dong. Nggak dulu Bang. Iya, kan? Mereka dan kita. Mereka itu siapa? Kita itu siapa? Beda. Kenapa? Nah, ini macam film Rekanan kita sama beda mereka tuh beda. Ah. Makanya mereka tuh ter-OTT. Kenapa? Terlalu serakah. Terlalu serakah gitu. Kalau saya bilang terlalu serakah. Nggak ada cerita itu. Kami menang tender, mau dikalahkan, dipaksa dikalahkan. Kalahkan semua yang nimpa. Yang bilang di Pokja itu. Jadi gimana tadi? Wah. Oh, jadi ini status Bang Enal sebagai Direktur CP Alvirasari. Itu yang sering-sering masuk TV itu dulu lah ya. Bukan melaporkan. Ah, iya. Ya, ada kasus di pengadilan juga kan. Ya 2021 November itu ya Bang ya. Iya. 2021 CV Alvirasari membuat pengaduan terkait kecurangan dalam tender proyek konstruksi jalan RAPBD Langkat 2021. Iya. Nah, Kami lapor ke kejaksaan. Kami laporkan itu. Ada ke KPU RI. Maksudnya itu ngelapor kenapa tuh Bang? Kan ikut tender nih. kecurangan yang Abang lihat itu kecurangan bagaimana itu? Wah, kecurangan lah, kecurangan yang mutlak. Ya. Nah, dari efek-efek sampai ke OTT ini runtutannya itu kan memang awal-awalnya itu Khusus di kasus Abang konkretnya itu kecurangan seperti apa yang Abang lihat? kecurangan tender. Nah, bisa diceritakan Bang bentuknya? Ya. Kita kan bicara peraturan. Ya. Kalau peraturan yang mengatur itu tawaran terendah itu sebenarnya itulah kunci untuk memenangkan penawaran itu. Jadi kalau kesalahan-kesalahan yang tidak substansial itu kesalahan-kesalahan kecil itu nggak boleh dikalahkan. Kami sudah surati KPP jawab bahwasannya yang tendernya kami lakukan itu tidak layak untuk dikalahkan karena kesalahan substansial itu. Pokja harus klarifikasi, ngomong karena jelas itu di peraturan di Kepres itu jelas itu. Bung Juri juga tahu itu. Bahwasanya salah ketik, salah keterangan, tidak berkop surat, tidak kita tangani, tidak kita stempel, bla 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 bla, tidak boleh itu dikalahkan. Artinya ini kesalahan yang disoroti tidak terkait langsung dalam pelaksanaan proyek itu nantinya ke depan begitu. Lebih ke bentuk-bentuk administrasi. Kita ada waktu lain. Ngusir macam mana? Nah, itu tadi itu fokus dulu tadi ke situ itu menarik itu kan. Berarti artinya di kasus yang Abang adukan ini, kesalahan yang disoroti oleh Pokja itu adalah kesalahan-kesalahan yang tidak substansial. Ya, kesalahan-kesalahan. Dia tidak mengarah langsung kepada pelaksanaan proyek itu nanti ke depannya kan begitu. Tidak menggugurkan penawaran. Iya, artinya kan yang kita ketahui bersama, kemenangan tender dalam sebuah proyek itu kan mengacu pada siapa yang mampu melaksanakan proyek itu dengan tawaran paling rendah. Iya. Kan itu dari anggaran yang sudah ajukan kan begitu kan, sudah dirancang itu ya. Jadi menurut Abang waktu itu posisi CV Abang melakukan penawaran terendah, tapi dikalahkan. Dikalahkan dengan alasan yang biasa begitu. Ya tidak substansial. Ada kesalahan-kesalahan kecil gitu. Salah satunya Bang, salah beberapanya lah, jangan salah satu. Apanya? Salah beberapanya yang dianggap sebagai penyebab kekalahan Abang itu. Kesalahan kecil itu hanya Yang jadikan alasan mereka lah begitu. saya lupa itu, cuma lagi
Berkasnya itu ada kami kumpulkan. Tapi kan pasti ada yang abang ingat. Hah? Pasti ada yang abang ingat. Ya kami simpan berkas itu. Kesalahan tulis kah atau kesalahan Kesalahan sedikit, peletakan, sedikit keterangan. keterangan. Nah, sedikit keterangan sebenarnya itu yang nggak perlu. Yang kalau di nggak peraturan perlu itu dia. sebenarnya itu tidak mempengaruhi. Nggak ada kemenangan mempengaruhi. tender, gitu. Ya. Kalau pribadi simpulkan sebagai kesalahan administratif, benar nggak kira-kira? Yang mereka Iya, jadi karena semacam kesalahan administratif. administrasi. Oke, Nah. bentar dulu ya Bang Samsul ya. Iya. Jangan digas dulu Bang. Banyak nggak tahu. Balik ke Bang Juden. Ingin juga tahu. Bang Juden ini kan udah jadi rekanan sejak 2004 ya? 2004 udah kenyang lah ini ceritanya kan? Belum Bang? Kalau dibilang kenyang, kita bilang lapar, posisi perut juga menjawab itu kan. Iya. Oke. Sadar dia. Dari 2004 sampai ini 2022 kira-kira itu 18 tahun ya Bang? 18 tahun bermain di Kabupaten Langkat, menjadi rekanan, buka sektor barang dan jasa. Pernah nggak kira-kira proyek abang kalah tender? Ya kejadiannya baru-baru ini. Baru-baru ini aja ya? Baru-baru ini. Proyek tahun berapa ini Bang? Proyek 2022. Baru ini ya? Dana alokasi khusus DAP 10 miliar. 10 miliar. Selepas kasus OTT yang terakhir menyeret Bupati, ini kita klarifikasi dulu ya. Berarti faktanya Bupati tidak pernah terjaring OTT. Itu dulu yang kita sepakati. Iya. Ya, Iya. kita udah sama-sama paham ini ya. Rekanan Bupati lah yang terjaring OTT, yang kemudian menyeret Bupati. Nah, Kan masih disebut-sebut. oke. Maling pun nggak ada yang ngaku. Oh iya. Kan ya. Nggak ada yang pernah ngaku. Iya iya. Oke, balik ke Bang Juden dulu. Artinya selepas OTT yang menyeret Bupati, abang mulai nggak dapat menang proyek lagi gitu. Benar atau gimana? Kalau kita cerita proyek, Nah, intinya semua itu kan dilakukan seolah-olah prosedural. intinya semua itu prosedur ya, Iya. seolah-olah ya. Seolah-olah. Tapi itu yang dijalankan kan, prosedur itu Ya, kan. kita harus mendalamin peran sebagai Iya, berarti. kontraktor, Iya. ya wajib juga menjalankan itu Iya, secara berarti tak bisa prosedural. dibilang seolah-olah memang mengikuti prosedur kan Oke. gitu kan. Nah, Makanya di situ juga fakta-fakta persidangan itu. Di situ kita terkuat menjawab pertanyaan keresahan Bang Enal. Keresahan Bang Enal ini kan waktu itu kenapa dikalahkan? Kenapa itu? Di fakta Rasa Bang Enal nggak resah dia waktu itu. Geram dia. kenapa? Oke. Geram dia. Fakta kegeraman Bang Enal. Fakta Nah, kegeraman Bang Enal itu terjawab sebenarnya di persidangan. Iya. bawel kali sekali ini tukang apa ya? Terjawab semua. Terjawabnya gimana? Di situ dinyatakan Pokja itu bekerja berdasarkan pesanan. Ya. Pesanannya itu apa? Pengantin wajib dimenangkan. Menangkan. Ini Pengantin. pengantin siapa lagi? Nah, itu dia pengantin. Cantik nih pengantin. Tapi tadi urusannya kerjaan, proyek, ada pengantin macam mau wedding dia. Tunggu dulu. Kaitannya sama IO juga kan, Pak? Makanya aku sur Profesi ini. sur kan? Sur kan? Mudah-mudahan ada IO di sini kan. Sur dia. Jadi pengantin itu istilah kalau rekanan itu dia udah tahu deh dia pengantin atau sniper. Pengantin ya harus pesta. Pengantin harus pesta, harus mengeluarkan uang daging, Nah. uang tenda, uang Yang ngeluarkan uang pesta itu si pengantin atau si pengantin dong. Pengantin lah. Oh berarti ini hajatan Hajatan. proyek ini memang disiapkan untuk perusahaan yang dalam tanda kutip disebut pengantin. Iya. Nah, maka sebutannya pengantin lah itu ya. Ini bukan pernyataan kita loh. Iya. Ini pernyataan fakta sidang. Sidang. Iya. Fakta sidang itu menyebutkan kita wajib memenangkan Pengantin. perusahaan pengantin. Bukan perintah bupati Langkat. Di situ. Ya udah. Itu fakta sidang yang kita cakap ini fakta Oke, sidang. oke. Kita tidak mengada-ngada, kita cuma membedah fakta sidang. Nah cuma kan gini nih kalau aku begitulah mengawali cerita nih ada resiko tapi ini resikonya beginilah di samping ada resiko kan tetap lanjut nih kan berarti memang dengan kesadaran yang tinggi rekanan ini tetap jalan dia tetap jalan juga nawar proyek juga gitu kan udah taunya resikonya Abang Enal mungkin tetap geram juga gitu
Kurasa Bang Inal nih nggak ada yang tiap tahun tak geram dia, geram terus ya kan. Adalah beberapa waktu ya Bang ya. Kalau senior kita ini memang kalau dibilang orang Maksudnya paling gini, vokal. maksudnya gini. Bukan tidak sama dengan. Berarti kan rekanan ikut setuju nih dengan persyaratan, ketentuan. Bahkan mungkin rekan-rekanan ini juga berusaha mengambil posisi pengantin itu juga. Ya. Maka tetap lanjut gitu kan. Menarik ini pola pikir Bang Ini Samsul. enggak, Coba maksud aku. apa dulu Bang, konfirmasi dulu. Aku nangkapnya ini pola-pola ini semua seperti pengantin, pesta, apa segala macam itu sebagai rekanan lah gitu ya. Bang Inal sama Bang Juden sebagai rekanan melihatnya sebagai suatu keharusan, suatu kebiasaan, Harus dibiasakan ini. harus dibiasakan. Nasional. Berarti orang ini juga pernah jadi pengantin. Kan gitu kan. Ini dikala tak jadi pengantin, beginilah resikonya gitu kan. Jadi kalau nggak jadi pengantin ribut gitu ya. Ada juga nih pengantin yang beresiko kan gitu kan. Jadi pengantin beresiko. Ada yang jadi pengantin aman-aman saja kan gitu. Jadi maksudku begini. Oke lah, terlepas lah pengantin atau tidak pengantin, beresiko atau tidak beresiko. Sebenarnya jadi terpikir tuh, berarti orang yang ngadu-ngadu. Kita juga dimakan ya. Ya kan? Yang ngadu-ngadu tuh masyarakat, masyarakat nih. Kenapa proyek kami belum lagi diperiksa, udah berkopean Hancur aspalnya, kualitasnya. udah retak gedungnya. Oh, depan rumah ada. Sudah, kan gitu maksudnya. Nggak ada BPK masuk. Ya, Padahal berarti- pura-pura dan Itu proyek tahun berapa itu Bang? 2021. 2021. Proyek RAPBD depan rumah itu Ini dampak dari mulai tendernya bulan berapa? pengantin. Nah, Oktober ya? coba. Nah, dari bulan Oktober dikerjakan itu tanggal 31 Desember 31 Desember ya. sore, siapnya malam baru. Desember 2021. Ada rekamannya lagi kita nih. Nggak, kok boleh? Kan tutup pembayaran. Iya, 2000 kan tanggal 20 Desember. Desember. Nggak boleh. Ya Berarti ada sekolah, kok namanya pasukan-pasukan raja kan? Oh, Unik ini ya kan? Ini pengantin jadilah ini. Iyalah, di atas pengantin itu. Jangan dibuka dulu, Pak. Berarti istimewa juga Minta pengantin. tolong Pengantin. Yang tamak ini raja Jangan di pengantin. sini kita buka. Itu. Raja pengantin. Nanti. Ya, aku heran. Enggak, cari kedai kopi lain nanti kita ceritain. Pantas banyak yang asik jadi pengantin gitu kan. Rupanya boleh gitu. Itulah kalau kayak yang Jadi, kayak gini dulu. Bentar ya, Bang. Gini. Prosedural, Tunggu dulu, Pak. Rekanan itu Nah, ini diminta 7 komitmen di fakta integritasnya. 7 komitmen itu. Nah, itu Itu udah kita tanda tanganin, Iya. yang menandatanganin Nah, pimpinan tertinggi di satu perusahaan. Itu kita tanda tanganin pakai materai. Jadi formalitasnya, proseduralnya, kita tak paham resiko kegiatan dari satu kegiatan itu. Kita paham sebagai pengantin. Nah, ataupun maksudnya sebagai yang ditandatangani itu termasuk tanggung jawab penuh terhadap kualitas dan Ya. akibat-akibat yang tidak memenuhi standar pekerjaan. sebagai penawar. Ah. Kita menawar Ya itu. kan memang itu kewajiban Kewajiban rekanan, kita. nggak ada salahnya kan? Iya, ada salahnya. Jadi salahnya di mana? Jadi kalau Kok macamnya tadi terpaksa kali naikkan itu? ya gitu. itu memang memang wajib. kewajiban, Wak. Ah, Kewajiban sebagai rekanan. Nyangkutnya di mana? 7 fakta itu kita tanda tanganin. Iya. Nah, tapi nggak ada di situ biaya fee sekian dimasukin di Ya kan memang nggak ada. memang nggak ada. Makanya kita WTP. Nah, gitu loh. Saya yakin. Berarti nggak salah ya? Memang Nggak salah 2 kali WTP langkat ini ya. Aku yakin kali tidak ada pungutan, tidak ada pembayaran fee. Makanya kita berhasil Ya. wajar tanpa pengecualian. Ya di situ nggak ada di surat, di telepon ada. Oh, lewat telepon ya. Nggak lewat surat ya. Ada KPK. Ini kan ada Sampai anggota DPR pun ada penghubungan kan? Kenapa anggota DPR dari partai ini ngubung-ngubungi kau? Nah, Kata KPK. Iya, Ini- paket orangnya kalah Pak katanya. Jadi Makanya itu kan saya ditelepon-telepon tidak katanya gitu. ada sebelum 2022 itu tidak ada. Saya yakin. Jadi gini loh, Wak. Nah, Ya, artinya Ya, pokoknya pejabat SKPD yang adalah misalnya rekanan lah yang ganti nomor. iya. Kebenaran kita rekanan yang tidak pernah ganti nomor. Ya. Yang Ya, rekanan-rekanan lain. masalah nggak ganti nomor tuh kan bukan berarti itu. Rekanan sekarang tuh banyak yang ganti nomor nih. Hmm. Oh, yang mau kedua, Aha. ada ganti nomor. Ya boleh. WA mati. Kan boleh.
Kebetulan tebar-tebar kan janji di kan. dalam peraturan proyek kan nggak ada pula larangan ganti nomornya, ganti Nggak ada. nomor. Nggak ada. Nah, Tapi- jadi itu nggak Tapi penting itu lah tadi kita lah bahas kan. mengelakkan yang kertas-kertas tertulis tadi itu ganti nomor supaya bisa gini kan. Iya, maksud Oh, aku betul. tadi memang sudah dengan kesadaran penuh menandatangani semacam fakta integritas, tanggung jawab pelaksana proyek, pimpinan proyek, kan gitu kan? Ya, itu wajar. Ya, wajar. Itu kan Jadi, mekanisme terus- perlindungan kan Nah, ya. terus masalahnya apa kok macamnya ngeluh kali gitu kan? Untuk itulah abang bertanya-tanya Iya. ini kan. Kita ini kan lebih tertarik. Coba kita dibahas. biarkan dulu Bang Enal cerita. Ya tunggu dulu, maksud aku ini kita ngopi gitu. Bingung aku, kita ini memuji ketika 2020, 2021 saya bangga langkat masuk dalam kategori wajar tanpa Kita sama-sama pengecualian. bingung nih. Iya. Kalau kita tetap ngeromet Iya. dengan kebingungan kita, jawabannya nggak ketemu. Nanti WTP-nya nyogok enggak? Enggak, maksudnya Makanya itu Bang, Nyogok coba nggak nyogok? coba Abang cerita. Abang menang. Misalnya sampai Abang menangkan sebuah tender itu, bisa nggak sharing ke awak sama Bang Samsul? Gaya gimana prosesnya itu, step-stepnya gitu. Step-stepnya itu ya kalau singkat-singkatnya itu memang Mau dibuka semua termasuk sama telepon-teleponannya atau enggak bebas Bang? nggak usah lah cerita prosedur lah kan, berarti kan penawar terendah, iya. makanya menang. Jadi maksud aku Seharusnya tadi, wajib menang tawaran terendah itu. Ah, ah. Kayak manapun alasannya. kalau mau mengukur Kecuali yang tawaran terendah itu dokumennya itu bersalah-salahan yang terlalu parah, tidak memenuhi standar yang memang disyaratkan wajib, misalnya dukungan alat gitu kan, dukungan sewa alat. Kalau kerja holding ada dukungan alat melalui AMP, itu misalnya nggak ada, itu fatal dia. Maka itu harus kalah. Tapi kalau hal-hal kecil yang saya bilang tadi itu ya salah ketik, salah keterangan, dikit-dikit gitu kan, masih harus dimenangkan yang terendah itu gitu. Nah, jadi yang sering terjadi memang di Langkat ini ya begitu. Realitanya Bang, apakah memang pemenang sebuah proyek yang selama ini terjadilah gitu kan di Kabupaten Langkat yang selama ini ada, apakah pemenang proyek itu pasti yang melakukan penawaran terendah? Oh enggak, Enggak ya? ya enggak, udah kita bilang tadi itu ya pengantin itulah. Pengantin itu ya? Nah, sorong duluan pun garang. Nah, Serat. pengantin itu kan biasanya dipilih sama peminang kan gitu, yang meminang. Jadi Siapa ini punya banyak duit nggak dipilih-pilih juga. menandainya pengantin atau enggak? Yang menandakan dia itu pengantin atau tidak? Menandainya. Itu ada harga perkiraan sendiri. APS. APS itu misalnya lah proyek 1 miliar. Biasanya kalau pengantin itu penawaran dia uang cuma 3 sampai 5%. Nggak sampai pun. Sampai 1% pun Jadi garang nanti, payah. nanti dia uang sekitar 5 juta 10 juta. Nah, paling gitu. Proyek 1 miliar. dari mana balik. dia bisa tahu menghitung itu? Ya kita kan sebagai Maksudnya gini, ini harga memang kan secara standar kan ngitung HPS ya, harga perhitungan sendiri. Cuma kan udah tahu dia netnya untuk menang supaya dapat kali rendah. Ini dari mana dia bisa ukur begitu? sebagai, Karena namanya pengantin tadi sebagai kan. rekanan Pak. Sebagai rekanan Iya. kita itu menawar sesuai dengan harga yang kita tawar Hah? sama overhead juga di situ. Iya. Kita kan berbicara keuntungan. Walaupun kos-kosnya itu nggak kita jabarkan di penawaran. Oke. Misalnya lah biaya penawaran. Aku bayar konsultan untuk bikin penawaran itu ataupun tim kita kan. Begitu kos untuk dukungan. Itu kan memerlukan kos-kos juga. Iya. Nguploadnya. Dan gitu nanti proses pembuktian kualifikasi itu tetap kita pakai kos juga. Nah, kos yang tidak tertulis ini itulah tadi yang mungkin ya. Iya. Mungkin itu tadi ada titipan. Dia tidak secara profesional, dia tidak bisa bikin penawaran, tapi Memang titipan. ah, Memang lagi kan disuruhnya lah keselubung gitu kan. satu oknum Iya. oknum ya kalau dibilang itu rahasia umum ya oknum tuan kadinya Oknum juga lah, oknum. oknum tuan kadinya juga kalau cerita Iya. istilah pengantin kita itu Ada tuan gadinya ya? ya,
Namanya pengantin. Ini kan cerita kita kan pengantin. Dialah yang mensahkan si Dialah Anu yang- itu jadi Anu gitu ya. Dia yang melengkapi dokumen kualifikasi, dokumen penawaran. Oh. Biasanya oknum itu, oknum Tuan Kadi itu. Dan oknum ini bagian dari penyelenggara proyek, begitu. Oh. Itu Kalau mau lah. diperiksa lagi nanti penawarannya itu mirip-mirip itu. Ah. Pengantin itu di penawarannya itu antara perusahaan ini yang sana itu mirip-mirip. Ya lah, Bang Enal mau bilang itu kopas lah tuh ya. Kopi paste lah tuh. Macam kopi paste deh. Ya. Itu nanti kita Berbadi kita gitu. bedah di Ah. kedai kopi lain. Ya, maksud aku tadi gini, ini kan kaitannya ke OTT kan, WTP. Aku gini, macamnya buruk kali langkat ini sejak OTT. Padahal menurutku enggak, aku hitung skor aja. Kita WTP berapa kali? Ini Dua. kan udah 2. OTT 1. Masih unggul 1 lah ini. 2-1 masih ya. 1. Jadi gimana? Bisa kayak gitu. Andai kata ini 2-2 pun seri kan gitu kan. Jadi gini lah. Buruk, macamnya buruk kali Jadi, gitu. enak kali. Enak kali. Tetap bukan. Ini bisa jadi cerita hat-trick dua kali. hat-trick. Ya. Hat-trick Hat-trick WTP. yang mana? WTP? Ah. Ya kalau udah Kayak Budi saja. nggak bisa hat-trick lah karena udah Kalah sekali, ganjar udah sekali OTT menang. gitu. Penilaiannya kan Budi sebelum aja berarti. Penilaian. Ah, Penilaian WTP kan sebelum OTT. Mungkin nggak hat-trick. Nah, ini kita bahas ini. iyalah Hal-hal maksudnya yang kan menarik begini. ini. Kalau hat-trick, Janganlah pandang langkat ini buruk sekali. Enggak. Kan tadi rekanan juga ada akui itu resiko-resiko. Tunggu dulu. Naas ini kalau kupahami macam apes-apesan. Kalau angkatnya enggak boleh kita kebetulan bilang. aja nya ketangkap. Kalau langkahnya nggak boleh kita bilang. WTP lagi gitu. WTP ini apa sebenarnya? Yuk, Ah. nanti kita sendiri belum paham apa ini WTP. Ya kalau katanya wajar tanpa pengecualian, tak cemana-mana, pokoknya bagus lah itu. Terkait Benar, apa yang dikatakan di predikati wajar itu apa? Ya karena aku tengok di TV-TV kalau udah bilang dapat predikat wajar tanpa pengecualian, oh tepuk tangan semua DPR, berarti bagus. bagus. Bagus berarti itu. Apanya Kalau yang itu bagus? wajar. Ya bagus untuk ditepuk tangani. Gitu kan. Ya, dari Bang Juden lah dulu. WTP ini dalam kerangka berpikirnya kawan-kawan rekanan Pemkap menyangkut apa? Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah itu wajar biaya belanja Mm-mm. ASN-nya Tidak ada yang aneh, Nah. gitu kan? wajar pengelolaan proyeknya Iya. kan gitu. Artinya kalau kita bicara tentang ya ini kan dua hal yang berkaitan OTT KPK tentang proyek itu juga tentang WTP. Artinya bisa kita simpulkan di sini dalam taksasi pengelolaan keuangan proyek Pemkap itu ada di angka-angka yang wajar gitu. Wajar. Terus Tidak tanpa pengecualian ini apa yang buat pengecualian dan tanpa pengecualian gitu? Misalnya lah nih, wajar dengan pengecualian, apa kecualinya? Harusnya Nah, kita sediakan satu bank untuk dispenda ataupun yang lebih pejabat terkait. berkompeten. Hari ini Menjawab memang enggak, karena pertanyaan kalau gua. dia duduk sini enggak nampak kamera ini kayaknya. Oh, gitu. Memang enggak. Memang Kita- kita aja lah ini udah. Lain kali kita undang gitu ya. Ah. Ya, Tapi tunggu Ini dulu. kan gini maksudnya, karena kalau ada pejabat terkait, aku nggak usah masuk, ketahuan kali bodohku. Aku nggak paham ini. Makanya aku tanya, yang dimaksud tanpa pengecualian ini kan berarti baik Ya, ini iya. kan? Ini Iya. kan kita ngobrol berempat. Ini lah, Yang dari Ah. tadi ngoceh cuma kita bertiga. Sementara yang paling senior itu Bang Iya, Ainal. nanti dia Makanya begitu. coba kita tanpa kasih pengecualian tuh kasih dulu apa, kesempatan yang Bang banyak Ainal lah cerita tentang mengalami proyek-proyek apa. Kabupaten Langkat ini, Bang. Kalau ditanya mau dari dulu aja ya bertempur kan. Artinya kita sebagai putra daerah itu sekarang macam dianggap keset aja. Oke. Kalau aku lihat seperti itu, dianggap keset. Dianggap kayaknya nggak mampu menangani proyek-proyek yang besar itu. Kalau pengantin ini dua jelas merugikan negara satu. Udah itu secara kualitas pekerjaan pasti amburadul. Pasti amburadul. Bisa kita tunjukkan gitu, karena ada yang kita rekam-rekam ini pekerjaan ini. Artinya menurut Abang buanglah pengantin-pengantin itu gitu ya. Seharusnya kayak mana kita bilang ya? Bikinlah aja pekerjaan itu baik gitu. Pasti dapat untung rekanan itu. Nah kalau rekanan itu dia mau berbagi sikit-sikit sama Tuan Kadi itu bagi sikit-sikit. Itu baru bangun langkat namanya. Jangan langkatnya nggak boleh dibilang tadi kayak Wak bilang
Langkat ide buruk, langkat ide baik. Baik. Nah, konteks Nah, ini dibangun sama ulama nih, sama Sultan Melayu lu membangun langkat ini secara bicara baik. tentang bagi-bagi itu, Bang. Negeri bertuah. Bagi-bagi yang Abang maksud ini kayak bagi-bagi di depan atau bagi-bagi di belakang? Mana ada bagi-bagi? Wah, berondok-berondok nih. Ini kan Bang Ainal yang cerita ini. Bagi-bagi itu berondok-berondok. itu Brondok-brondok ya. Berondok bagi-bagi berondok-berondok. Artinya gini, Bang. Boleh tanya, Pak. Tadi ada bilang pejabat terkait itu yang terkait pejabat apa aja? Ah, ini Nah, lagi itu nanti. Ini banyak sekali lagi. Udah. Ini Yafi Cake and Cafe, bukan cakap-cakap di kedai kopi. Itu ada sesinya, kan gitu ya kan. Penasaran. Oke lah. Ini obrolan kesana kemari, lu banyak. Ini masih onani. Iya, makanya yang ngobrolnya ke sana ke sini lah. Itu kalau yang tadi itu kan artinya masih banyak ini pembahasan yang mau kita bongkar. Iya, Tapi banyak ini. cakap-cakap itu nanti kita di kedai kopi lain. Iya. Karena ini Boleh, Pak. Kami ikut. boleh ini Yafi Cafe kita nggak enak karena ini bilnya nanti yang di apa yang lain-lain nanti tanggung ya. ada gini lah, aku tutup aja lah diskusi kita hari ini. Artinya kita sendiri pun memang masih berharap WTP ini bisa hat-trick. Gitu ya Bang ya, sepakat ya? Kalau bisa, ini kan prestasi. 3 kali berturut-turut. Kalau 3 kali berturut-turut prestasi kan enak kita melihatnya kan. Cuma kan yang jadi masalah ini terkait OTT, apakah ini mungkin? Kan gitu. Kurasa kalau kita yang menjawab itu kan nggak mungkin, apalagi awak. Ya, Bang Samsul nggak mungkin ya kan? Iya. Rekanan dia nggak mampu gitu. Lain kali Itu komitmen pejabat. Iya, benar, bapak-bapak ya. di sana itulah. lain kali coba kita usahakan ngajak bapak-bapak yang di sana ngobrol di sini. Harapan kita ini bisa nggak terrealisasi? Kalaupun bisa, kalau bisa bagaimana nanti kira-kira caranya? Itulah yang lebih menarik menurut saya. Oke? Ya, diskusi ini kita tutup pakai ada ini quote aku dapat tadi baca ini kan. Enak nih. Terkait ini juga ini kan. Ada 2 kali prestasi tapi kita nafikan gara-gara ada 1 kali kesalahan. Nah, quote-nya bilang gini, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Karena masih banyak kesalahan-kesalahan lain yang perlu dicoba. Ada yang mau mencoba